Pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini kita akan membahas tentang toxic relation yang ada di remaja. Pada kesempatan kali ini, Coach JJ tidak sendirian, sudah ditemani oleh dua rekan saya yang sangat luar biasa, ganteng-ganteng dan sesuai dengan kesibukannya. Ini sangat luar biasa. Ada seorang calon dosen, nih Mas Aji. Halo, selamat pagi Mas Aji. Nah, kemudian ada Mas Farul yang sangat super sibuk dengan agenda kegiatannya sehari-hari. Selamat pagi Mas Farul. Pagi. Nah, sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sesuai dengan topik kita ini, kita akan berbicara tentang toxic relation ya, karena kita melihat pada kesempatan kali ini seringkali di remaja, terutama di remaja nih, terutama remaja ini terjadi percekcokan dan sebagainya karena betul. Sebuah hubungan ya, hubungan yang mungkin dirasa kurang sehat. Nah, menurut Mas Farul dulu ya, ya ini. Yang muda yang berkarya nih. Ya. Saya melihat kan temennya banyak sekali nih Mas, ya temennya temen yang banyak. Mana? Temen apa? Ya baik cewek maupun cowok. Ini kan siap. humble dan supel. Jadi banyak temen. Nah Mas Farul sendiri menyikapi apa ya, pertemanan Mas Farul itu seperti apa gitu? Pertemanan yang apa ini? Nah ini ya, pertemanannya seperti apa Mas Farul? Apa baik-baik saja selama ini? Dalam pergaulan gitu ya. Ya, kalau temen ya macam-macam lah. Mungkin di sini juga udah paham, ada temen yang memang temen banget, ada yang temen yang ya gitulah dan lah. Tapi kalau saya menyikapinya sih ya udahlah, enjoy aja, nggak usah kita bikin pusing dan sebagainya. Yang penting kehidupan jalan aja. Oh gitu. Nah, ini untuk Mas Aji sendiri, ini banyak temen juga kan, dari cewek maupun cowok. Oh, iya. Nah selama ini baik-baik saja semuanya, pertemanan atau mungkin pernah mengalami atau ada cerita tentang hubungan gitu Mas? Tentunya nggak pernah baik-baik saja dan. Nah jadi gini, pertemanan contoh aja kita di lingkungan PMI ya, kan kita sama nih 3 orang sefrekuensi nih. Oke. Semua nih. Nah di PMI saja mulai dari pertemanan, pergaulan maupun bahasa gaulnya sekarang percintaan. Nah itu banyak sekali perbedaan. Salah satunya yang saya soroti di pergaulan. Kita satu tujuan namun berbagai macam pemikiran. Nah, dan yang menjadi garis bawah adalah ketika satu orang nggak cocok, ada yang kontra, pasti dia akan menjadi toksik. Toksik di sini yang saya artikan adalah dia akan mengajak teman yang lain untuk sama-sama membenci atau tidak menyukainya. Nah, jadi yang awalnya hanya masalah kecil, hanya misalnya saya sama Mas Farul hanya sekedar bermusuhan gara-gara cewek misalnya. Iya. Akhirnya satu kumpulan bermusuhan semua gitu. Itu bikin parah berarti ya? Ya, bikin parah. Maksudnya geng-gengan. Iya, memperkeruh gitu. Oke, berarti ada juga ya berarti di teman-teman dekat kita gitu. Ada. Jadi kita tidak semuanya sehat itu ya, tidak semuanya sehat. Gitu. Namun ada 2 macam itu Coach. Jadi yang pertama bisa jadi dinampakkan atau diperlihatkan. Nih saya nggak suka sama Fahrul, ya udah. Beberapa orang yang dekat sama saya nggak boleh suka juga. Tapi kadang di depan, kita main bareng, ngobrol bareng, di belakang saya bunuh gitu. Nah ini kan ibaratnya kan bahaya laten ya. Toxic ini kan bahaya laten untuk sebuah hubungan ya. Nah, menyikapinya gitu bagaimana gitu? Kira-kira apakah kita harus tegur atau bagaimana, atau kita cuekkan saja gitu kan? Itu gimana Mas Farul itu? Kalau ada kita merasa di hubungan kita ini ada toksiknya, gitu, itu gimana itu Mas? Kalau saya ya mungkin pendapat orang kan beda-beda. Kalau saya jujur dari dulu memang masalah yang seperti ini saya nggak pernah gubris. Baik itu orang mau benci saya, mau itu musuhan sama saya, mau itu apalah saking bencinya sama saya nggak pernah peduli. Jadi saya mungkin bedain saya sama yang lain itu, saya itu punya sikap yang abai. Gitu. Jadi bodoh lah
temen mau Bodo gimana? amat. Bodo Bodo amat. amat. Iya, selama kok itu memang Aku mau tidak. dia katain apapun ya terserah. Iya, Kan itu. saya mau dikatain buaya lah, playboy Asik. lah. Enggak kan? Iya. Kenyataannya iya. Tapi ya saya Kamu merasa enggak buaya? ya enggak. Tapi yang lain merasa Iya. kamu buaya. Ya enggak tahu. Tapi ya gitulah dan maksudnya orang mau klaim saya seperti apa, yang penting ya inilah saya. Maksudnya kalau memang kok apa namanya dirasa kok ini apa namanya ya ini saya nggak melakukan kesalahan dan sebagainya ya saya urus aja begitu. Oke, sekarang gini Mas, saya balik, pertanyaannya saya balik. Pernah enggak Mas Fahrul itu apa ya? Ada sebuah teman itu yang sangat Mas Fahrul benci gitu ya, karena kelakuannya, karena perilakunya dan sebagainya gitu. Bocah kok onone gini gitu, misalnya seperti itu kok. Kira-kira kok amung memanfaatkan aku kan gitu kan. Nah, itu pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah. Kalau gitu pernah. Ada juga gitu. Ada. Banyak malahan. Banyak ya. Iya. Tapi kalau saya udah paham sifatnya begitu, terus ya udah saya diem. Oh gitu. Saya mending diem dan daripada apa namanya Ajak gelut. ya ngajak kalau enggak, bukan ngajak gelut ya, maksudnya daripada saya kok negur ini nanti malah memperkeruh suasana karena pernah pengalaman maksudnya saat sekolah kan sering seperti itu, saat tegur malah apa namanya jadi enggak berbaik-baik sampai sekarang juga masih sama. Jadi saya daripada seperti itu mending ya udahlah daripada mending saya diem. Tapi diem itu maksudnya kalau saya mau butuh saya lagi ya saya nolak aja, maksudnya kan oh maaf gak bisa dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi sampai ingat ya membiarkan sampai teman itu menyadari ya kalau kesalahannya prinsip saya, sendiri. Kalau prinsip saya begitu. Jadi daripada kejadian yang dulu-dulu terulang lagi kan apa memperkeruh malah banyak musuh kan. Jadi kalau saya udah diam aja maksudnya. Oke. Berarti kan kalau Mas Fahrul ya emang santai gitu ya. Kelihatannya Cool santai. gitu ya. Terus biarkan mau dijahati atau apa ya wis rapopo ya kan, tidak berani negur dan sebagainya. Lah sekarang ini pandangan dari Mas Fahrul ya. Kalau pandangan dari Mas Aji kan juga sedang belajar di psikolog ini. Ya, betul. Ya kan. Pasti kan ada hubungan yang sehat, health relation, ada juga toxic relation atau hubungan yang beracun kan gitu kan, dalam arti hubungan yang tidak sehat. Nah, kalau Mas Aji sendiri hubungan yang tidak sehat itu contohnya seperti apa sih Mas Aji? Dari pandang psikolog atau gimana gitu kan? Jadi gini, dulu belum paham ya, tapi sekarang sudah mulai belajar, sudah mulai sedikit banyak dapatlah. Ternyata toxic relationship ataupun hubungan tidak sehat itu tidak melulu hal yang terlihat besar. Terkadang hanya sekedar itu merugikan salah satu pihak, itu sudah bisa disebut sebagai toxic relationship. Karena istilahnya saya untung nih, tapi yang lainnya nggak untung. Saya memanfaatkan saja Mas Fahrul, setiap hari saya temenin hanya karena untuk mengantar saya kerja, jemput pulang. Nah, itu pun sebenarnya sudah toksik. Toksik ya itu. Nah, itu saya sudah toksiknya gitu. Itu sudah termasuk toksik. Termasuk. Gitu ya. Ibaratnya memanfaatkan teman, memanfaatkan orang lain itu juga termasuk toksik itu. Namun yang tidak sehat ya. Ya, tergantung yang dimanfaatkan. Jika dia nyadari merasa apa tidak. Gitu ya. Kalau dia tidak merasa tapi fine-fine aja, bisa jadi itu sudah dianggap itu sudah hal wajar. Namun jika dia sudah mulai merasa aku istilahnya dimanfaatkan aja, itu baru terbentuklah toxic relationship. Karena ada satu pihak yang menyadari. Gitu. Karena gini Mas, kemarin saya mendapat cerita dari teman gitu kan, curhat lah, istilahnya curhat ke saya kan itu. Coach, aku tuh istilahnya dimata-matai ya. Ini cewek nih, ini cewek. Coach, saya kok dimata-matai sama cowok ya. Dalam arti hubungan aja belum jelas ya. Hubungan aja belum jelas tapi sudah diatur-atur gitu loh. Nah, ya sudah diatur-atur. Kamu tuh nggak boleh berteman dengan ini, kamu nggak boleh main dengan ini kan. Itu menurut Mas Aji itu sudah toksik apa belum gitu ya? Kalau dari pandangan saya kalau sekarang itu udah termasuk toksik karena si ceweknya sudah merasa gak nyaman. Merasa gak nyaman. Berarti kan kuncinya ketika kita sudah merasa gak nyaman dengan hubungan itu bisa dikatakan itu hubungan tidak sehat ya, hubungan yang sudah beracun gitu ya. Nah, dari itu Mas, itu bahkan sampai
ini ceritanya itu. Ya. Itu bahkan sampai apa ya? Selalu buntuti, ya bukan dibuntuti dalam arti secara fisik, tapi chatting dan sebagainya itu diteror gitu, semacam diteror, ya teror lewat chatting, dipantau kamu sedang di mana dan sebagainya. Ini kan memang sudah nggak sehat banget kan gitu kan. Nah bahkan kemudian bertanya gini, Coach, andai ya, saya blokir kontaknya, boleh nggak sih gitu? Ya boleh-boleh aja. Gitu kan? Boleh nggak sih? Iya. Nah, ya saya juga sama dengan seperti Mas Farul, Mas Aji. Ya sah-sah saja, blokir aja. Itu hak kamu kok kan gitu kan. Ya. Jadi kamu jangan pernah merasa bersalah untuk memblokir teman-teman orang-orang yang tidak nggak sesuai, sehat kan gitu, yang hubungannya sudah tidak sehat. Kamu itu masih punya kehidupan kamu sendiri kan gitu kan. Hubungan aja status belum jelas ya, status belum jelas kok sudah diatur-atur kan gitu kan. Mungkin kan ini Mas Farul juga punya pengalaman seperti itu atau punya cerita kan, kita berbagi aja kan. Sampai di mana keparahan hubungan ya, toksik itu kan, sebuah hubungan. Mungkin dari cerita teman atau mungkin dari diri sendiri kan bisa kalau saya beda dan kalau saya gimana? Jadi saya pernah punya seperti itu, tapi yang diatur itu bukan saya, tapi teman saya. Jadi ibaratnya gini, Dan, saya deket nih sama ini. Nah, dia itu mantonya enggak lewat saya, tapi lewat teman yang deket sama saya. Di sini. Jadi saya misalnya sering main sama si A gitu. Jadi ini yang punya hubungan sama saya ini ngechatnya si A, aku ada di mana dan sebagainya, lagi apa dan sebagainya. Lewat gitu. berarti teman dekatnya Mas Farul gitu ya, ngeceknya lewat teman dekat gitu. Harus ke arah mana berarti muter dulu, kan gitu kan? Ngeceknya muter saya dulu. Saya gitu. juga bingung, pernah saya tanya maksudnya kenapa sih kok nggak langsung? Nggak langsung ke aku, nggak langsung ke Nganu. Balasnya ya cuman, kamu tuh kalau ditanya chatnya balasnya lama, besok dan sebagainya, kadang seperti itu. Kadang saya juga kalau lagi malas saya balasnya gitu, karena pertanyaan yang paling nggak penting kan, kamu lagi di mana, lagi apa, nggak penting apa, nggak penting banget. Iya. Aku maksudnya, ini ngapain dong? Berarti kan lebih baik chat itu, ayo makan gitu ya. Ya aku langsung, ayo ngopi. Sebuah ajakan, bukan sebuah pertanyaan basa-basi gitu kan. Ayo ngopi, ayo makan gitu kan. Ayo jalan gitu kan lebih jelas gitu ya. Lebih jelas. Lebih kayak gitu maksudnya. Ya, kalau itu Coach, kasusnya Mas Farul itu ada dua sudut pandang sebenarnya. Bisa jadi ceweknya merasa si Farul ini yang toksik. Bisa jadi juga Farul merasa ceweknya yang toksik. Kok bisa? Ceweknya memberikan begitu banyak perhatian, namun dirugikan dengan tidak ditanggapi. Kan merugikan. Sedangkan Farul merasa si ceweknya terlalu over. Sebenarnya saya merasa gitu. Saya jujur nggak begitu suka sama orang yang overnya begitu. Saya pengen maksudnya remaja kan lebih ingin bebasnya kan gitu dan. Iya. Paham lah. Mau kemana pun masih oke lah. Mau bersama siapapun ya oke. Gitu ya. Ya itu sebenarnya ya hubungan yang nggak sehat juga. Kalau tapi kan memang nggak ada hubungan maksudnya. Iya, makanya kan kalau ini sudah ada komitmen, maka kan itu bagian dari toksik kalau yang disampaikan Mas Farul seperti itu kan. Betul. Misalnya sudah ada komitmen, tapi kalau emang belum ada komitmen ya kenapa harus marah kan gitu kan? Itu kan berarti sah-sah saja. Misalnya apa yang dilakukan Mas Farul tadi, misalnya mau pergi sama siapa, dengan siapa, kemana, kan itu bebas kalau belum ada komitmen. Tapi kalau sudah ada komitmen ya paling tidak menghargai. Gitu. Ya itu dulu belum ada komitmen dulu. Belum ada komitmen. Berarti kalau sudah ada komitmen itu nggak terjadi ya? Ya kadang. Pertanyaannya akhirnya dapat komitmen nggak itu waktu dulu itu? Iya. Pasti nggak dapat ini. Nah ini ya. Jadi kan itu ya kurang lebih toksik itu memang banyak ya di sekitaran kita, di hubungan pertemanan, di hubungan asmara kan gitu kan. Nah ciri-ciri yang paling nampak Mas Haji, ini kembali lagi dari mata calon dosen, calon dosen psikologi. Nah itu ciri-ciri yang nampak biar teman-teman yang di luaran sana itu juga tahu
hubungan yang sudah tidak sehat itu yang seperti ini gitu loh. Iya. Nah, itu apa Mas?